Film dimulai dengan memperlihatkan dua polisi bernama Marcus dan Mike yang sedang ugal-ugalan. Ternyata Mike sedang buru-buru karena dia sudah terlambat datang ke acara pernikahannya sendiri gara-gara menunggu Marcus yang mencret dari subuh. Sialnya, Marcus kembali mules karena Mike terlalu ngebut, sehingga isi perutnya ikut terombang-ambing. Alhasil, dia pun meminta waktu 90 detik untuk membeli obat di area warung Madura terdekat. Tapi, ketika hendak membayar, Marcus malah dihadapkan dengan situasi menegangkan, di mana warung Madura ini tiba-tiba kedatangan seorang perampok bersenjata. Dan mau tidak mau, Mike terpaksa keluar dari mobil dan harus melumpuhkannya terlebih dahulu. Lalu, dengan jurus kodok mati menahan napasnya, dua polisi ini pun langsung memberi pelajaran kepada perampok tersebut. Singkat cerita, Mike akhirnya menggelar pernikahannya, walaupun telat hampir 1 jam. Tapi walaupun begitu, acara walimahan tetap berjalan lancar, dan mempelai wanita yang bernama Christine juga terlihat sangat bahagia. Bagi Mike, ini adalah momen yang sangat sakral, apalagi dia baru saja tobat dari kehidupan buayanya. Dan meskipun menikah di usia 45 tahun, dia tetap merasa kalau jiwanya masih muda. Setelah akad, dia menyapa tamu undangan, termasuk rekan kerjanya yang bernama Rita. Di sini, Rita juga mengajak Adam yang tak lain adalah suaminya. Dia adalah seorang jaksa yang kabarnya akan segera mencalonkan diri di pemilihan wali kota. Tak lama kemudian, Marcus naik ke atas panggung untuk membacakan pidatonya sebagai sahabat Mike. Dan tentunya, dia tidak bisa menahan perasaan harunya karena orang yang dia anggap seperti saudaranya sendiri kini sudah menikah setelah hidup sebagai playboy berkedok sad boy. Namun, Mike merasa geli dengan pidato Marcus yang terlalu lebay. My sister, you could have told me about I love you, Mike. No doubt. Di tengah pidatonya, Marcus juga menunjukkan foto mendiang kapten polisi bernama Howard yang memiliki banyak kenangan bersama mereka. Dia lalu mengatakan bahwa Kapten Howard pasti bangga dengan Mike dan kebetulan putri sang kapten yang bernama Judy juga turut hadir di sana bersama Kelly, putrinya untuk mewakili sang ayah. Setelah menyampaikan pidato, Marcus pun berpesta ria bersama tamu-tamu lain, tapi karena terlalu bersemangat, dia tiba-tiba terkena serangan jantung. Saat sedang dirawat di rumah sakit, Marcus mimpi bertemu mendiang kaptennya yang mengatakan kalau dia tidak boleh mati dulu karena masih punya banyak cicilan dan seketika Marcus pun terbangun dari pingsan yang cukup lama. Dia lantas pergi ke atap gedung sambil membentangkan tangannya hingga membuat Mike khawatir. Awalnya, Mike mengira Marcus ingin pindah ke alam barzah. Namun ternyata dia malah tersenyum dan berkata bahwa dia baru saja mendapatkan wahyu. Sontak Mike pun langsung menasihatinya agar tidak mengaku-ngaku sebagai nabi. I got him. He's just Oh, great. Hey. Miami! Cacao! All right, get separate. He's gonna put somebody's eye out. All right. There you go. Di tempat lain, kita diperlihatkan dengan seorang mafia bernama McGrath lah, susah namanya. Mari kita panggil saja dengan nama Mackie. Di sini, dia sedang mengunjungi manajer keuangan mafia kartel Meksiko. Dia kemudian meminta bankir untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening mendiang Kapten Howard. Rupanya, dia ingin menjadikan almarhum sebagai kambing hitam agar kasus yang melibatkan dirinya ditutup oleh kepolisian. Tapi, karena si bankir menolak, akhirnya Mackie mengancam akan membocorkan perselingkuhannya dengan seorang ani-ani agar dia diusir oleh istrinya. Dan dengan terpaksa, si bankir pun terpaksa mengikuti perintahnya. Meskipun begitu, Mackie tetap menghabisinya dan juga ani-aninya sekaligus untuk menghilangkan saksi. Keesokan harinya, Mike mengantarkan pulang ke rumahnya. Dan di tengah perjalanan, Marcus mengabari istrinya bahwa dia sudah sembuh total. Setelah itu, dia menatap Mike dan berterima kasih karena sudah menjadi sahabatnya selama puluhan tahun. Dan menurut Marcus, kini Mike sudah menjadi belahan jiwanya. Mendengar hal itu, Mike pun merasa jijik. Yeah, I saw my soulmate looking. That's that shit right there. That's why we're stuck. You know, put you on that.
Sesampainya di rumah Markus, kita diperlihatkan dengan sosok legendaris di film-film Bad Boys. Siapa lagi kalau bukan Reggie, yang wajahnya sudah tersebar dalam bentuk meme dan video lucu. Kali ini, dia sudah resmi menjadi menantu Markus. Tidak hanya itu, dia juga berprofesi sebagai marinir, padahal dulunya dia adalah remaja culun yang sering diledek oleh Markus dan Mike. Meskipun demikian, Markus masih bersikap sok keras kepada Reggie agar dirinya terlihat seperti mertua-mertua pada umumnya. Malam harinya, setelah pulang dari rumah Markus, Mike mengalami mimpi buruk yang mengingatkannya pada mendiang Kapten Howard, di mana sang kapten tewas setelah ditembak oleh pembunuh bayaran bernama Armando, yang tidak lain adalah anak kandungnya sendiri. Untuk yang belum tahu, Mike pernah memiliki hubungan gelap dengan seorang mafia kartel bernama Isabel yang kemudian melahirkan si Armando. Namun Isabel mendidiknya sebagai pembunuh berdarah dingin sebab Mike telah meninggalkannya. Paginya, Mike pun berolahraga untuk menenangkan dirinya dari masa lalu yang terus menghantui. Tapi sepertinya dia tidak ditakdirkan untuk tenang karena di saat yang bersamaan dia malah mendapatkan sebuah kabar yang mengejutkan. Yang intinya, pihak FBI dan kepolisian sudah memutuskan untuk menutup kasus yang melibatkan kartel Meksiko dan menuduh Kapten Howard sebagai pelaku utamanya. Bersamaan dengan itu, Markus juga terkejut saat mendengar berita tersebut dan tanpa pikir panjang mereka berdua pun langsung pergi mendatangi para investigator untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata, Rita adalah salah satu bagian dari tim investigator, yang sayangnya dia sama sekali tidak bisa membantu mereka berdua sebab semua bukti memang mengarah kepada Kapten Howard. Who were with him, we're gonna find them too. I was with him. Not on my watch. Tidak berselang lama, Judy yang merupakan anggota US Marshal ikut masuk ke ruangan tersebut dan meminta semua bukti yang membuat nama baik ayahnya tercoreng. Dan ketika emosinya sedang tinggi, Judy pun meluapkan amarahnya kepada Mike. Sebab ayahnya tewas gara-gara Armando yang tidak lain adalah anak kandungnya si Mike. Karena tidak mau berkutat dengan kekacauan itu, Markus pun mengajak Mike mengunjungi Armando di penjara. Di sana, dia langsung menanyakan tentang siapa yang telah menjebak Kapten Howard. Akan tetapi, Armando tidak tahu siapa namanya. Yang jelas orang itu menjadi pengkhianat di dalam organisasi penegak hukum. Jadi, jika ingin menangkapnya, maka mereka berdua harus mencari pengkhianat-pengkhianat tersebut. Give me a name. I don't know his name. Di waktu yang sama, Mikey terlihat sedang menyelidiki tentang Mike dan Markus, yang mulai ikut campur dalam kasus Kapten Howard. Dia pun menyuruh anak buahnya untuk mengawasi mereka berdua. Keep them under constant surveillance and see if they make a move. Sementara itu, Markus dan Mike yang sedang dalam perjalanan pulang mendapatkan sebuah kiriman video, dan anehnya video itu dikirim oleh nomor Kapten Howard. Sehingga Markus yang gaptek pun menanyakan kalau di alam kubur ada sinyal 5G emang. Namun menurut Mike, itu adalah video yang sudah dijadwalkan oleh sang kapten untuk memberi petunjuk kepada mereka. Dalam video tersebut, Kapten Howard mengatakan kalau dia akan segera mati. Oleh karena itu, dia pun memberi isyarat agar Markus dan Mike mencari pengkhianat dalam kepolisian serta organisasi penegak hukum lainnya. Dan sebelum videonya selesai, Kapten sempat menyebutkan kode raksasa berkacamata yang merupakan nama lain dari seorang informan. Fletcher. Tanpa membuang waktu lagi, Mike dan Markus menuju tempat raksasa berkacamata dan langsung meminta petunjuk rahasia yang disampaikan Kapten Howard. Untuk menjaga kerahasiaannya, dia telah menyimpan pesan sang kapten di salah satu karya seninya. Namun sebelum menjelaskan lebih lanjut, tiba-tiba rupanya orang yang telah menembaknya adalah Mikey, tapi sialnya dia berhasil pergi tanpa ketahuan. Kemudian dia mengarahkan anak buahnya untuk menyerang Markus dan Mike. Di tengah baku tembak, Markus malah asik meminum ale-ale. Hingga Mike pun melontarkan kata-kata mutiara. Tidak disangka-sangka, ternyata ale-ale mampu membangkitkan jiwa brutal Markus dan membuatnya jadi menggila seperti hewan buas. Sayangnya, Mike gagal mengejar Mikey dan CS karena tiba-tiba mengalami gangguan panik. Tampaknya trauma masa lalu membuatnya semakin lemah. Setelah itu, Mike dan Markus kembali ke tempat informan di mana Rita baru saja tiba di sana.
Mike yang sudah pulih pun menjelaskan kepada Rita bahwa Kapten Howard tidak mungkin korupsi. Lalu tidak berselang lama, salah satu bawahan Rita menemukan sebuah QR kode yang ada di balik karya seni si informan. Dan setelah diselidiki oleh Mike dan kawan-kawan, mereka pun akhirnya menemukan video rekaman Kapten Howard yang lain. Intinya, sang kapten memberi petunjuk kepada Marcus dan Mike untuk mencari berkas di tahun 2003 tentang kasus barang haram yang dulu pernah mereka tangani. You're gonna have to finish what I couldn't. That Please. was the Haitian Zopal. We need you guys to go down to the station and pull our original case file. Di sisi lain, Armando yang sedang berolahraga di lapangan merasakan firasat buruk, seperti ada orang yang mengawasinya. Lalu ketika dia hendak pergi, tiba-tiba untung saja Armando mampu melawan semua utusan kartel itu dengan insting pembunuhnya yang masih melekat. Tidak butuh waktu lama, kejadian ini pun sampai ke telinga Mike, dan demi keselamatan sang anak, dia pun mendesak Rita untuk membuka investigasi terkait kasus Kapten Howard, serta memindahkan Armando ke penjara Miami demi keamanannya. Adam yang juga berada di sana pun merasakan dan akhirnya bersedia untuk membantu pemindahan Armando. Singkat cerita, Mike dan Marcus pun sudah sampai di pesawat yang akan memindahkan Armando. Namun ternyata, Mikey dan CS diam-diam sudah menyusup ke dalam kokpit. Di sana, mereka melaporkan Mike dan Marcus sebagai pembajak pesawat untuk membawa kabur Armando. Setelah itu, Mikey langsung membunuh pilotnya agar pesawat tersebut kelihatan seperti dibajak. Mayday, mayday. They are coming for the cockpit. Kemudian, si begundal ini mengarahkan seluruh anak buahnya untuk menyerang Marcus dan Mike yang tidak tahu apa-apa di kursi penumpang. Ketika pesawat sedang terombang-ambing, Mike, Marcus, dan Armando berusaha bertahan menjaga pesawat agar tidak terjatuh. Untung saja, Armando bisa mendaratkan pesawatnya di sungai. Selamat dari kematian, kemudian mereka bertiga memutuskan untuk bekerjasama menghentikan aksi Mikey dan antek-anteknya. Malam harinya, Rita dan Judy menginvestigasi jatuhnya pesawat tadi. Judy lalu memberi perintah pada para FBI untuk mencari Mike dan Marcus dan Armando, yang kini sudah resmi menjadi buronan. Ternyata, pihak US Marshal dan FBI sudah termakan oleh omongan fitnah Mikey. Akan tetapi, Rita tidak percaya kalau Mike dan Marcus melakukan hal semacam itu, sebab dia sudah mengenalnya sejak lama. Di tempat lain, Mikey akhirnya mengetahui berita kalau Mike, Marcus, dan Armando telah selamat. Sebagai aliansinya kartel, ia pun tidak akan membiarkan mereka bertiga lolos begitu saja. Dia kemudian mengumumkan sayembara kepada gangster setempat untuk memburu mereka, dan sejak hari itu, Mike dan CS benar-benar diburu oleh berbagai pihak. To every gang in the city and let them fight for it. Individuals who have killed fellow law enforcement. Let's go get these motherfuckers. Di tengah pelarian, Marcus meminta Mike untuk meminta maaf kepada Armando serta memperbaiki hubungan mereka. Meskipun dengan canggung, Mike berusaha mengikuti saran dari Marcus karena bagaimanapun juga dia belum pernah meminta maaf kepada sang anak karena pernah menelantarkannya. I'm sorry. That's what I'm talking. Bad shit happens to everybody. You ain't curse me. Hey, everybody. Y'all are some terrible fugitives. Keesokan harinya, Mike dan Marcus mencuri pakaian milik orang random untuk menyamar, sedangkan Armando bertugas mencuri mobil agar bisa kabur. Namun sayangnya, Mike dan Marcus malah tertangkap basah oleh orang yang ada di sana. Jadi mau tidak mau mereka pun mengulur waktu sampai Armando berhasil mencuri mobilnya.
Di perjalanan, Marcus kembali meminta agar Armando dan Mike memperbaiki hubungan mereka yang masih canggung. Tapi mereka berdua masih belum terbiasa dengan hal itu. Singkat cerita, mereka bertiga pergi ke sebuah klub malam untuk menemui kenalan Mike. Di sana, mereka meminta perlindungan untuk sementara waktu. Namun sialnya, kenalan Mike itu sudah ditawari banyak uang oleh si Mikey untuk menyerahkan mereka bertiga. Tapi karena Mikey juga mengadakan sayembara, akhirnya keadaan pun menjadi kacau, di mana para gangster saling membunuh demi memperebutkan Mike dan kawan-kawan. Ain't no fun when the rabbit got the gun, huh? Mike, I want my $5 million. Mark it! Untungnya, Mike dan CS berhasil kabur dari kejaran para gangster. Sementara itu, US Marshal terlambat datang, sehingga kehilangan jejak mereka bertiga. Tidak lama kemudian, Mike dan Marcus mengajak Armando mengunjungi rumah rekan mereka yang bernama Dorn dan Kelly. Awalnya Kelly tidak terima dengan kehadiran Armando karena dia adalah seorang pembunuh. Tapi setelah diyakinkan oleh Mike, dia akhirnya mau menerimanya. Tanpa membuang waktu, Mike meminta Don untuk melacak dalang utama yang memfitnah dan dalang pembunuhan Kapten Howard. Dan setelah menyelidiki semua jaringan kartel, akhirnya mereka menemukan gambar Mikey. Melihat itu, Armando pun langsung mengatakan kalau dia pernah melihat Mikey dan menurutnya dia adalah dalang dari semua ini. Awalnya dia hanyalah tentara bayaran biasa, namun sekarang dia ingin menguasai semua jaringan kartel di Amerika dan Meksiko. Gave up his entire squad under duress. Worked with the DEA Defense Attaché's office. Oh shit. Just didn't know it. Mike lalu menghubungi Rita dan memberitahu semuanya tentang Mikey. Kebetulan di sana juga ada Adam yang siap membantunya untuk menangkap begundal tersebut. Tapi entah bagaimana caranya, Mikey sudah mengetahui rencana Mike dan Marcus. Dan tanpa pikir panjang, dia langsung mengarahkan semua pasukannya untuk membunuh keluarga mereka. Di waktu yang sama, Dorn dan Kelly melihat sesuatu yang mencurigakan di rekaman CCTV rumah Mike dan Marcus. Melihat itu, Mike pun menghubungi istrinya untuk pergi ke tempat yang aman. Sedangkan Marcus mengandalkan Reggie untuk menghabisi para begundal. Tanpa banyak tanya, Reggie pun mengamankan istri dan mertuanya ke ruangan rahasia. Kemudian dia mengambil pistol dan membrutal sejadi-jadinya. Melihat menantunya yang mampu menghabisi penjahat merasa sangat bangga. Namun sayangnya, hal berbeda terjadi di rumah Mike, di mana anak buah Mikey berhasil mencuri Christine serta Charlie yang kebetulan sedang mengunjunginya. Setelah itu, Mikey mengancam akan membunuh mereka jika Mike tidak menyerahkan Armando dan semua bukti kejahatan yang dia temukan tadi. I need your boy. Who am I speaking to? I think you know who you're speaking. I'll call you back with instructions. Untuk menebus dosa-dosanya, Armando pun bersedia untuk menyerahkan diri, tapi tentu saja Mike sebagai ayah tidak akan mengizinkannya. Dia kemudian mencari tahu kenapa informasinya bisa bocor setelah menelpon Rita dan pada akhirnya dia menyadari ada sesuatu yang aneh dengan Adam. Pertama, Adam mengizinkannya untuk memindahkan Armando ke penjara lain, tapi pesawatnya malah dibajak Mikey. Dan yang kedua, Adam juga ada di dekat Rita saat dia memberitahu informasi tentang latar belakang Mikey. Jadi, selama ini ternyata pengkhianat yang dimaksud oleh Kapten Howard adalah Adam. Mike dan Marcus pun segera menghubungi Rita dan memberitahu tentang sifat asli Adam. Mulai dari sini, polisi wanita itu pun mulai was-was dengan suaminya tersebut. Sayangnya, Adam juga menyadari kalau Rita sudah tahu tentang kerjasamanya dengan Mikey. Alhasil, dia pun langsung menyerang istrinya saat itu juga. What are you doing? Give it back to me! Give it back!
Untung saja, Dorn dan Kelly datang di waktu yang tepat. Mereka lantas menangkap Adam lalu menyerahkannya kepada Mike dan Marcus. Sebelum pergi menyelamatkan Christine dan Charlie, Mike memberitahu rekan-rekannya bahwa penyelamatan ini adalah misi rahasia untuk menghindari kebocoran informasi dari antek-antek Meiki di kepolisian. Setelah briefing, Rita menyempatkan untuk menemui Adam yang sudah diborgol. Di sini dia ingin meminta penjelasan kenapa dia bekerja sama dengan penjahat seperti Meiki. Akan tetapi, alasan yang keluar dari mulut Adam sama sekali tidak masuk akal, di mana dia melakukan semua itu demi menjaga negara dari ancaman kartel. Dan karena sudah muak, Rita pun langsung membungkam sungutnya. Tidak berselang lama, Mike menghubungi Meiki dengan nomor Adam dan menggunakan alat pengubah suara agar begundal itu tergocek. Keesokan harinya, Mike dan kawan-kawan pun bersiap melakukan penyergapan yang akan dilakukan di taman hiburan terbengkalai. Di sini, Mike membagi tugas di mana dia dan Marcus akan membawa Adam menggunakan pesawat. Armando akan menyelinap ke tempat itu dengan menyelam, sedangkan Kelly, Rita, dan Dorn akan mengawasi dari kejauhan melalui komputernya. Dorn menyadari bahwa di taman hiburan itu ternyata ada buaya yang sangat buas, oleh karenanya dia meminta tim lapangan untuk berhati-hati. Singkat cerita, Mike, Marcus, dan Armando pun tiba di tempat penggerebekan. Mike lantas memaksa Adam keluar dari pesawat, bersamaan dengan anggota Meiki yang membawa Christine dan Charlie. Sialnya, saat Mike hendak menembak Meiki dari jarak jauh, dia tiba-tiba terkena gangguan panik. Dan bersamaan dengan itu, Meiki mulai menyadari rencana Mike. Alhasil, dia pun mengarahkan pasukannya untuk membantai mereka semua. Cut that shit out, Mike. Beruntung, Mike berhasil bangkit dari gangguan panik tersebut, karena jika tidak dia pasti akan mati. Di sisi lain, Judy ternyata sudah berada di sana setelah membuntuti Mike dan CS, sedangkan Mike, Marcus, dan Armando masuk ke dalam gedung dengan perlindungan dari drone. Di saat yang sama, Rita mengejar Adam yang berusaha melarikan diri menggunakan pesawat. Mike kemudian mencari Christine yang terlihat dibawa ke kolam buaya. Tapi sayang sekali warga bumi semua, dia dan Marcus malah terjeblos ke jembatan kaca. Di sini, Marcus kembali halu dan berpikir kalau dia memiliki mukjizat untuk menjinakkan buaya. Namun, semua usahanya sia-sia karena tetap diserang buaya tersebut. Oh, shit! That motherfucker racist, Mike. That motherfucker racist. Di sisi lain, Armando berusaha membawa kabur Charlie dari tempat tersebut. Hanya saja anak buah Meiki berhasil mengejarnya, sehingga mau tak mau dia harus membrutal terlebih dahulu. Meskipun kewalahan dan harus menahan rasa sakit dari luka di tubuhnya, namun dia terus berjuang hingga titik darah penghabisan. Serangan tusukan para anak buah Meiki, Armando tetap berhasil mengalahkan mereka semua. Charlie kemudian menuntun Armando yang terluka parah. Lalu, tidak lama setelah itu, bawahan Judy datang untuk mengamankan Kasih. Sementara Judy sendiri memutuskan untuk membuntuti Armando agar bisa membalas kematian ayahnya. Di tempat lain, Mike dan Marcus berhasil menemukan Meiki yang bersembunyi di sebuah tempat. Dan ternyata, tempat itu sama persis dengan tempat saat Marcus bermimpi tentang Kapten Howard. Sialnya, Marcus yang sedang lengah akhirnya tersandra oleh Meiki. Begundal itu lalu
memberi pilihan antara menyelamatkan Markus atau Christine. Dan jika ingin menyelamatkan istrinya, maka dia harus menembak Markus. Dengan cerdiknya, Mike pun menembak ke arah dada Markus yang dilindungi rompi anti peluru, dan hal itu pun membuat Mikey sedikit lengah. Alhasil, Mike langsung memanfaatkan momen ini untuk menghabisinya. Setelahnya, Mike pergi menyusul Armando yang ternyata sedang ditodong senjata oleh Judy. Melihat itu, Charlie pun memohon kepada ibunya agar tidak menembaknya karena Armando telah menyelamatkan dirinya. Sedangkan Mike berusaha membujuk agar Judy mau mengampuni dosa Armando. Lagi pula dia membunuh karena diperintah oleh antek-antek Mikey, bukan karena keinginannya sendiri. Dengan berat hati, Judy akhirnya mau melepaskan Armando. Namun jika dia melihatnya sekali lagi, maka dia tidak akan segan untuk menghabisinya. You did good. Howard, where are you? Go. Kemudian, Mike memberikan sebuah amplop berisi uang dan paspor palsu agar anaknya itu bisa melarikan diri ke tempat yang jauh. Intinya, dia berpesan agar Armando bisa berubah menjadi lebih baik setelah ini. Singkat cerita, kepolisian dan US Marshal pun mengungkap kebenaran berdasarkan bukti yang mereka temukan bahwa Kapten Howard tidak korupsi dan dalang dari semua ini adalah Mikey. Di akhir film, Mike dan teman-temannya mengadakan pesta barbeque untuk merayakan keberhasilan mereka. Di sini, Mike dan Markus bertengkar rebutan alat pemanggang layaknya bocil. Tidak berselang lama, Reggie muncul dan mengusir mereka berdua. Melihat itu, Mike dan Markus pun respected karena Reggie sudah berani melawan mereka. Selain itu, mereka juga membahas kembali saat marinir ini menghabisi anak buah Mikey dengan gagahnya. Dan film pun tamat dengan happy ending. Nah, terima kasih ya warga-warga bumi sudah mau menonton dan meluangkan waktu untuk menonton video ini. Awas, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari kami.